judulnya tuh kayak pertanyaan, apa itu gereja? Kira-kira gitu, ya. Apa itu gereja? Jadi nanti kita lihat ya, mengerti tentang visi dan semuanya, karena ini penting mengingat gini, ini situasi kayak gini, saudara tahu nggak? Semua pengajaran gereja sedang diuji, gitu. Semua pengajaran gereja sedang diuji, benar-benar. Nah ini kita nggak main-main. Jadi waktu dibilang new normal, saya langsung tangkap ada satu pesan tersembunyi di situ, new normal, saudara bayangin. Jadi kata new artinya dulu belum pernah ada. Nah, sementara firman Tuhan bilang yang lama sudah berlalu. Apakah gereja siap benar-benar? Saya hati-hati mengatakan angka, tapi saya bilang gini aja lah. Hanya persentasenya kecil sekali gereja yang mengerti atau gini, sadar ini perubahan gitu. Yang lain masih seperti wacana, cuma ngomong doang gitu, tapi dalam persentase yang besar justru gereja ingin balik ke kondisi yang dulu. Ingin balik ke kondisi yang dulu. Nah, ini jadi kebetulan ini kita dalam apa ya, komunitas atau lingkungan gereja. Jadi benar kalau ditanya, jadi waktu saudara mulai start gereja ini gitu, apa visi kamu gitu, sudah ngerti belum? Nah, terus visinya itu bisa jadi ini enggak, jadi satu bukan hanya kata-kata, tapi bisa jadi satu yang dipraktek nggak? Bisa jadi satu yang praktikal nggak dalam hidup? Atau dia cuma jadi wacana kosong gitu? Nah, saya pengen saudara bisa mengerti ini. Oke? Nah, jadi apa itu gereja? Oke, bisa ngikutin? Oke, bisa ya? Apa itu gereja? Inti dari gereja adalah ketetapan Tuhan. Inti dari gereja adalah ketetapan Tuhan. Apa itu gereja? Membangun gereja artinya membangun satu masyarakat yang ilahi. Untuk ini aja berarti saudara udah mesti tahu bahwa gereja itu nggak sama dengan apapun yang lain. Kita sedang membangun satu masyarakat yang ilahi. Gitu. Nah itu, saudara kalau bekerja di gereja, saudara memberi diri untuk saudara bekerja di gereja, jangan disamakan dengan duduk di perusahaan, jadi bos, jadi beda. Saudara tidak sedang ngurus duit, saudara tidak sedang ngurus, saudara sedang ngurus manusia, gitu. Kita sedang bawa manusia ke sorga. Nah, bayangin gitu. Ini. Nah, jadi itu nggak bisa kita ganti dengan apapun. Ketetapan Tuhan. Gitu. Ada di gereja, adalah ada dalam organisasi gereja, gitu. Lalu, apakah kita yakin kita ada dalam ketetapan Tuhan? Atau tidak? Ini yang saya mau kita ngerti. Apakah kita yakin kita ada dalam ketetapan Tuhan atau tidak? Nah, sebelum kita bahas ke organisasi, saya mau kita lihat dulu diri kita. Masing-masing. Diri kita. Apakah kita sekarang hidup dalam Tuhan atau tidak? Pikir baik-baik pertanyaan ini ya. Pikir baik-baik. Kalau nanti saudara belakangan saya akan jabarin sedikit tentang sejarah gereja, kamu akan kaget nanti. Makanya saya perlu tanya ini, apakah kita sekarang benar-benar hidup dalam Tuhan atau tidak? Gitu.
Karena mau kita bilang itu gereja, kita bilang itu yayasan gerejawi, kita bilang itu sinode, tapi kalau tanpa Tuhan di dalamnya, kita sedang menghidupi kegiatan berorganisasi biasa yang sifatnya duniawi, walaupun ada dalam bidang agamawi. Nah ini. Jadi saya mengajak coba definisi ulang nih apa yang saudara bilang visi itu. Gitu. Dirembuk lagi gitu. Nah, inti dari semuanya ya bukan apa yang saya dan kamu tahu. Saya ulang, inti dari semuanya bukan apa yang saya dan kamu tahu. Tapi apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di tempat ini, saya mau bilang sorry. Kita tidak ada bedanya dengan perusahaan, organisasi lain yang non-profit, ya, yang cuma memberi jasa atau bantuan sosial. Nah, kita kayak mereka. Ada banyak buku dan teori tentang manajemen. Ada banyak. Tapi ada satu buku yang sangat jarang sekali untuk orang mengerti tentang manajemen gereja. Buku itu namanya Alkitab. Kita bawa manajemen dari luar masuk ke gereja. Padahal gereja punya buku panduan atau manual book untuk manajemen gereja namanya Alkitab. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen, buku apa yang pertama kita cari, itu akan jadi acuan kita. Saya kembali mau tanya buat saudara-saudara di sini, saudara pakai buku apa ini? Apa Alkitabnya cuma tambalan saja, kita cari ayat untuk cocokin ke kita punya manajemen, gitu. Atau ayat itu yang mestinya yang kita cari ayat yang cocok dengan ide kita apa ya, gitu. Nah, nggak bisa bohong bahwa banyak begini, gitu. Banyak banget kayak gini. Nanti saudara lihat, ini masa yang saya bilang kita benar-benar sedang diuji, saudara. Ya, nggak bisa bohong, kita lihat di sosmed, gereja-gereja besar mengeluh nggak ada duit. Berarti kita bisa lihat, loh, baru ketahuan sekarang. Karena orang udah nggak ke gereja. Orang nggak naruh persembahan lagi. Gitu. Jadi yang kamu ajar bertahun-tahun, sekarang kamu lihat hasilnya. Itu hasil pengajaranmu. Itu hasil pengajaranmu. Sekarang dengan ibadah lewat Zoom, ibadah online gini. Kamu bisa lihat, saya kasih gambaran aja. Dulu, kalau kita nggak online, semua orang datang ke gedung. Dan kalau orang udah masuk di dalam gedung, dia sungkan mau keluar. Satu-satunya mungkin dia mau ke toilet, dia mau pergi ke restroom gitu, cuman itu alasan. Tapi tiba-tiba di dalam bosen, nggak suka, dia nggak bisa keluar, nggak enak gitu. Nah sekarang coba, dengan kita ibadah Zoom gini, dengan ibadah online, saudara bayangin, begitu dia nggak suka, dia cuma jari geser, udah pindah gereja lain. Nggak main-main, kamu nggak bisa marah. Kamu nggak bisa marah. Pokoknya semua keadaan jemaatmu hari ini, kamu nggak boleh marah, bilang mereka nggak ada iman. Ini hasil pengajaranmu bertahun-tahun yang mereka dapat. Ini sistem yang kamu bangun dan ini hasilnya. Saya cuma mau bilang, sekarang mana yang esensi? Gedung, full music, air condition, light system. Sekarang nggak ada itu semuanya. Baru kita sekarang lihat, esensinya yang mana? Liturgis, tata ibadah, bubar semuanya.
Kamu bisa lihat itu. Apapun yang kita kerjakan, efektif, efisien, trust, profitable atau menguntungkan, itu semua itu namanya manajemen. Tapi gereja apa? Apakah gereja menguntungkan? Pikir baik-baik. Bukti nggak? Ini nggak bisa bohong. Di kota besar, gereja sudah bisnis. Atau kata lainnya, pelayanan dilihat dari komoditi. Tahun 80-an, saya serahkan hidup saya dalam satu retreat, bilangnya mau melayani Tuhan, mau dipakai Tuhan. Apakah waktu itu saya ngerti? Enggak. Apakah waktu itu saya emosi? Bisa emosi. Nah, tapi udah cemplung lah, oke gitu. Nangis-nangis gitu. Pengen dipakai Tuhan lah kira-kira gitu. Nah, waktu berjalan, orang-orang dekat bertanya, kamu melayani Tuhan, Chris? Iya. Pertanyaan mereka gini, mau makan apa? Orang makan sate, lu makan tusuknya. Tapi hari ini, sekarang ini, bayangin. Waduh, setelah tahun 2000 ke atas ini, semua orang pengen jadi pendeta. Karena pelayanan komoditi. Mengerikan, mengerikan. Gitu. Nah, pelajaran ini nggak mudah, saya mau bilang. Makanya saya berharap ini setelah ini perlu dicerna dan perlu ada waktu di mana kalian sendiri duduk lagi, ya brainwash gitu ya, brainstorming lah gitu ya, begitu. Terus mulai godok ini. Kalau enggak ya saya mesti bilang sorry gitu. Kalian tidak akan pernah lihat hasilnya, walaupun namanya gereja, sorry. Gitu. Dan kalau gereja ini kalian ngerti adalah rumah Tuhan, berarti kita sedang kacauin rumah Tuhan. Terus kira-kira kamu harapin apa dari itu? Kamu pikir kamu akan dapat apa? Gitu. Nah, saya tidak punya hak untuk judging, untuk itu, enggak. Cuman ini aja yang saya bilang. Jadi makanya pelajaran ini nggak mudah. Cuman coba tangkap apa yang saya bilang. Kita tidak bisa merubah budaya. Nah, saya perlu jelasin ya. Kamu kan ada di bawah payung ini. Itu budaya yang kamu bawa semua. Kamu akan ikut seperti itu, gitu. Nah, kalau kita benar-benar mau back to the Bible, mau lihat apa yang Tuhan bilang, makanya dari depan saya sudah singgung itu. Gereja adalah ketetapan Tuhan. Waktu kita benar-benar mau masuk di dalam rel ketetapan Tuhan, ini yang saya bilang, kita tidak bisa merubah budaya yang sudah ada. Tapi kita bisa ciptakan budaya baru. Berani nggak? Mau bayar nggak ke situ? Berani nggak? Siap nggak disukai orang? Itu dia. Nah, jadi mari kita belajar merubah paradigma kita. Gitu. Pelan-pelan ya. Kita ada di sini, merasa ini adalah pekerjaanmu, atau ini pelayanan yang sifatnya menjadi aktivitas sehari-hari, ya, yang berubah menjadi sesuatu. Apakah ini yang Tuhan tetapkan buat hidup saya? Apakah ini menjadi bagian dalam kehidupan rohani saya? Saudara mesti jawab itu. Gitu. Sangat mudah sekali
untuk mengubah gereja jadi perusahaan. Mudah. Kita hanya perlu fokus pada kualitas, kepuasan, pelanggan, ya, pada apa dulu? Efektivitas pelayanan kita, gitu. Alat ukurnya apa? Kita hanya perlu berani hire atau bayar orang-orang ahli. Itu aja. Yang sudah pasti berguna bagi organisasi umum. Ya, mulai keuangan, misalnya interior, apa aja sampai musiknya, kita tinggal bayar aja orang-orang ahli. Tapi kalau ini untuk gereja, pertanyaan saya, seperti itukah? Pikir baik-baik. Kita perlu pikir baik-baik. Apa bedanya organisasi gerejawi dan organisasi duniawi? Kalau bicara tentang organisasi gerejawi, itu apa sih? Kira-kira kita bisa bilang organisasi gereja itu apa, Pak? Oh, organisasi yang menerima Tuhan dalam hidupnya. Itu? Atau oh, organisasi gereja adalah organisasi yang bertobat, Pak. Itu? Gitu. Kita tidak pernah pikir, ya, karena selama ini kita terpengaruh oleh latar belakang daripada bidang kita masing-masing dalam manajemen di luar sana. Kalau kamu pernah kerja di satu perusahaan, ya, lalu dengan keahlianmu kamu diundang untuk memperlengkapi gereja. Jadi kita bawa skill-skill kita dari dunia sekuler itu. Tapi kamu tidak pernah berpikir apa bedanya organisasi gereja dan organisasi di luar. Ataupun kalau kita tahu cuman sampai di permukaan aja, di kulit. Misalnya itu semua sama aja, kamu mau pilih mana? Organisasi gereja apa organisasi dunia? Karena nggak ada bedanya. Nah, kalau saya coba berpikir, misalnya saya berpikir dari cara yang lain, saya lebih milih kerja di organisasi duniawi. Kenapa? Karena lebih diakui, ya kan? Dibayar berdasarkan hak dan kewajiban saya. Waktu kerjanya jelas, nggak ada tuntutan lebih di luar jam kerja, dan keahlian saya terpakai. Tapi kalau gereja, kamu lagi tidur bisa ditelepon, tolong bangun, layanin ini, doain ini. Kamu bisa lihat, nggak bisa kamu menaruh posisi, nggak bisa. Paulus mengatakan kepada jemaat bahwa di dalam jemaat ini kita sama-sama tubuh Kristus. Nanti secara fungsi ya saya rasul. Nah, tapi waktu di dalam yang begitu bilang gereja, kita tubuh, artinya saya juga bisa ditegur. Nah, Paulus bilang mari kita saling membangun gitu. Tapi sekarang udah nggak ada yang begitu. Nggak ada. Sistem hierarkinya jelas banget di gereja. Tapi kamu ingin harap hasilnya seperti di Alkitab. Sorry, nggak akan. Lu mau doa jeduk-jeduk kepala di tembok juga nggak jadi. Mau puasa apa deh, bikin sana. Nggak akan bisa. Ini dia. Kalau saya tanya ini, misalnya gereja dalam konteks kamu, apa yang kamu akan buat? Apakah kamu lebih menikmati daripada organisasi di luar? Gitu. Sekali lagi saya mau bilang, ngeri banget jika kita tidak pernah pikir sampai di sini.
Saat kamu diminta tolong doain orang malam-malam, layani orang sakit, padahal kamu harusnya libur. Ada acara keluarga. Bisa nggak itu dinikmati? Berubah mesti dari top leaders loh. Mesti dari top leaders. Saya ngomong ini, saudara tahu nggak? Ini kalau apa ya? Waduh, saya nggak tahu lah. Jangan kira saya ngomong ini kosong gitu. Ini sudah sekian tahun, artinya saya bukan cuma serahkan atau apa ya, kayak mendelegasikan tugas. Otoritas juga saya perlu kasih. Saya dengan staff saya dengan mas-mas, bahkan mereka bisa meeting, saya nggak diajak sekalipun. Itu bukan kurang ajar. Nah, terus saya aman gitu, woi, peperangan saya apa? Perang dengan apa? Dengan ego. Saya harus tundukkan diri bahwa enggak, lu nggak bisa senior pastor. Enggak. Gereja ini semua satu warna. Kalau nggak Amerika, Eropa, titik. Atau Hillsong. Kita udah begitu. Kita nggak lihat lagi gereja seperti yang Alkitab mau. Jadi saya ngomong ini hal yang serius. Gitu. Bahwa bagaimana masing-masing, kalau kamu mau ke Ambon, kamu boleh lihat. Gitu. Mereka, ini kita sudah duduk bagi. Saya pelayanan sudah tim, bukan lagi Krismanus sama secara fungsi Bapak Gembala, Bapak. Itu nggak bisa diganti. Itu mantel saya. Gitu. Tapi secara tubuh, gitu. Secara tubuh. Nah di sini kita sudah melebur semuanya. Jadi saya punya staff bisa ambil keputusan, ya enggak, itu udah pertimbangan matang, udah segala macam. Ya. Itu butuh kedewasaan. Bukan kurang ajar dengan saya. Demi kelangsungan ini. Gitu. Sampai masalah uang. Jadi saya berani ngomong kayak gitu. Kalau saya ngomong, ini semua, ini bukan hasil setahun 2 tahun. Ini bukan hasil setahun 2 tahun. Gitu. Mau teosentris, Tuhan sebagai senternya, atau antroposentris, manusia sebagai center. Ini godok dulu deh. Kalau enggak, kalian sedang bawa kendaraan, tapi menuju kemana? Dan tahu enggak korban? Kalau kereta api, berapa gerbong akan hancur? Jangan main-main loh. Bener, jangan main-main. Lebih baik kamu bikin yang lain, jalanin bisnis, apa aja, dan selamat, gitu saya bilang. Tapi kalau udah pakai nama Tuhan, bawa nama Tuhan, tapi tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, kira-kira gimana? Itu kan kita menghina Tuhan. Gitu. Nah, saya berhenti di situ, nggak mau menghakimi. Saya nggak akan bilang, lu neraka. Enggak. Saya nggak mau gitu. Tapi pikir dulu sendiri. Gitu. Kita mau teosentris atau antroposentris. Teosentris itu Tuhan sebagai center, pusat. Antroposentris manusia sebagai center. Gitu. Nah, Mazmur 11 ayat yang ketiga. Mari kita lihat. Dibilang gini. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ini ngomong tentang fondasi. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saya mau jabarkan ini. Ya. Iblis, dia tidak akan atau dia tidak mau menyerang buah. Dia nggak akan serang itu. Yang iblis mau serang adalah dasar. Nah, isu fundamentalis sekarang ini,
Ada banyak gereja yang dasarnya hancur, yang dasarnya gua kan nggak punya dasar mungkin. Dia bilang ada, gitu. Tapi orang nggak mau memperbaiki dasar. Kenapa? Karena di atas bagus. Padahal di bawah ini perlu diperbaiki. Di atas bagus. Ini gerejamu bagusnya gini aja. Aduh, nggak usah lah, Chris. Gini aja orang datang kebaktian tuh, lihat. Nah, ini dia. Kita bisa terjebak dengan manajemen dunia, bisa. Itu yang saya bilang tadi. Jemaat konsumen kan, bagaimana supaya mereka puas. Bagaimana servisnya. Kan gitu. Praise and worship itu kan hiburan. Gitu. Acara. Itu dia. Lihat itu. Iblis tidak serang buah, dia serang dasar. Sebab waktu akar sudah hancur, buah pasti hancur. Gitu. Jadi fokus kita, ya, fokus menghancurkan dasar. Itu jadi pertanyaan kita hari ini. Kalau bisa jadi diskusi saudara setelah ini. Gitu. Kalau kamu punya beberapa departemen yang ada di departemen anak, sekolah minggu, apalah semua musik, dan semua, coba aku bahas ini. Gini. Duduk. Sambil ngopi, ngobrol gitu. Ya. Kemarin ini presiden marah-marah. Bila perlu saya reshuffle nih kabinet. Nah, kalau saya ambil ini untuk sistem kepemimpinan di gereja, kalau kamu mau Alkitabiah, ini buat top leaders. Lebih baik kamu mulai dengan 5 orang yang mau kerja kayak sapi perahan. Benar-benar. Karena ngerti ini ketetapan Tuhan. Lebih baik kamu mulai kerja dengan 2-3 orang yang kerjanya kayak sapi perahan. Satu bisa bikin 5 kerjaan gitu kira-kira. Daripada kamu mau bikin punya ini, punya ngikutin gereja lain. Kamu pengen kayak gereja ini, kamu bikin semuanya. Tapi itu semua benalu, itu semua itu kayak virus. Cuman soal waktu lu hancur kok. Itu. Makanya saya bilang, iblis mau hancurkan itu akar, fondasi. Begitu akar hancur, buah akan hancur. Gitu. Gitu. Nah, Rasul Paulus, dia ngalamin penghancuran seperti ini di gereja mula-mula. Yaitu orang-orang Yahudi yang sudah bertobat, lihat itu ya. Sudah bertobat, dimerdekakan oleh Injil. Tapi lihat, begitu waktu berjalan, ada kecenderungan untuk kembali pada kedagingan. Saya pelajari ini, saudara-saudara. Benar-benar saya pelajari. Saya cari sejarah gereja. Sejarah gereja. Dari mula saya cari sejarah gereja. Ini saya bukakan hari ini. Gereja mulai dari Kisah Rasul, habis Roh Kudus turun, itu luar biasa. Dan gereja hanya ada dalam masa keemasan, cuman 30 tahun lebih dikit. Itu masa keemasan gereja. Setelah itu, saudara, sistem hierarki masuk di gereja, penyesat semua masuk. Aduh, makanya sulit. Lihat, Paulus masih hidup, Yohanes masih hidup, dia dibuang ke Pulau Patmos. Dia digoreng dengan minyak zaitun panas dan dia nggak mati, bayangin. Jadi dia pulang tuh kira-kira urapan dari sorga ke-7 kali yang dia bawa. Tetap dia ditolak di gereja lokal. Jadi saya nggak heran kalau gereja sekarang kayak gini. Sistem hierarki, kependetaan, politik, semua masuk dalam gereja. Kamu kasih pintu buat musuh kok. Ngeri banget. Itu Paulus yang sudah diurapi, dia ditolak. Yohanes ditolak. Bayangin yang begitu diurapi, yang bikin 7 surat jemaat yang dapat pewahyuan di Pulau Patmos. Mereka nggak peduli dengan wahyu kayak gitu. Waktu dia pulang,
Mereka tolak dia. Jadi cuman 30 tahun lebih dikit itu masa keemasan. Rasul-rasul bangun. Habis itu saudara bisa lihat. Ini. Jadi sekarang dia terulang. Sudah sekian abad dia terulang. Sistem keuskupan, sistem itu semua kamu lihat. Galatia pasal 3. Saya bacakan. Ini surat untuk orang-orang Yahudi yang sudah bertobat. Jadi ini bukan buat kita hari ini. Dulu dia ngomong ini buat mereka. Sekarang jadi peringatan buat kita. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nah, Paulus bilang gitu. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hidupmu? Lihat itu. Wow. Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Wih, bayangin. Ini Rasul. Bisa bayangin emosinya waktu itu dia ngomong. Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan kedagingan? Kita pakai ayat ini untuk hukum orang. Lu jatuh berzina lagi. Padahal maksud ayat ini bukan ke situ. Maksud ayat ini Paulus bilang, kamu sudah terima Yesus. Kamu sudah hidup dalam dimensi roh, dalam satu pembaruan. Kamu sudah ciptaan baru. Kamu mau kembali lagi ke cara-cara yang lama. Itu maksudnya. Wow. Saya waktu pelajari sejarah gereja, ini sudah malam sih. Saya masuk di kamar, saya menangisnya gini. Bukan bilang gua nggak puji Tuhan, gua nggak kayak. Nah, saya nangis gini. Ada kemungkinan saya terjebak seperti itu. Daging ini bukan plastik. Daging ya daging. Saya bilang, sampai saya ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, masa sih kejahatan bisa sampai seperti ini? Masa engkau kayak biarin gitu? Cuman 30 tahun, bayangin. Jadi rasul-rasul itu belum pada mati. Udah kayak gitu. Wah, terlalu panjang, saudara, kalau ngomong dikupas satu-satu. Kenapa ada keuskupan, asalnya bagaimana. Kamu bisa lihat Martin Luther, semua. Gitu. Sampai Calvin, semua tuh kalau kamu lihat sejarah. Dan kamu tahu perpindahan itu bunuh-membunuh. Gini. Waktu ada hal yang baru datang dari Tuhan, yang lama akan bilang gini, itu sesat, itu bukan dari Tuhan. Apa yang terjadi? Bunuh. Kalau kamu nggak sesuai dengan kita, bunuh. Dan semua pakai firman. Jadi kamu lihat keangkuhan, firman yang menurut saya yang benar, bukan yang kamu punya. Paulus, ahli Taurat. Paulus dibilang orang yang taat, tidak ada cacatnya menjalani hukum Taurat. Waktu dia mulai ngalamin hidup baru dengan Yesus, waktu dia dipenuhi Roh Kudus, dia tetap masih berusaha mengawinkan semua hukum Taurat. Dia masih coba semua dengan apa yang dia buat, dia stres, dia frustrasi. Dan ini dia bilang, semua aku anggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Wow. Adakah kamu sebodoh itu? Banyak orang mulai murtad pada masa itu di Asia, itu pusat pelayanan Paulus di Galatia itu. Bayangin. Yang tadinya hebat, sekarang cuma jadi kuburan rohani. Nggak ada lagi kan gereja di Galatia. Kita bisa lihat kecenderungan untuk kembali pada kedagingan. Selalu ada. Mahkota pelayanan Paulus sudah jadi kuburan rohani.
Karena orang sudah mulai mau hidup enak, nggak mau lagi pikul salib. Ini sangat menyusahkan Paulus. Yang aniaya Paulus itu orang percaya. Bukan tentara Roma, bukan. Waduh. 2 Timotius 1 ayat 15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku. Lihat, ini firman yang bilang. Berpaling daripadaku. Termasuk Figelus dan Hermogenes. Kau bayangin. Wow. Saya waktu pelajari semuanya, saya berpikir, saya mau siapin diri. Kalau orang gak terima saya, nggak apa-apa, saya mau pikir gitu. Saya mau percaya Tuhan, atau gue mau berantem. Ini gereja, gue bapak gembala loh, atau gue mau gitu. Seperti banyak yang terjadi yang kamu nonton sekarang di gereja-gereja besar. Ini gue yang dapat tongkat dari Tuhan, mau begitu? Atau gue lihat Paulus, saya cuma bisa nangis. Saya cuma bisa nangis kalau baca ini. Ini kesaksian pahit dari Rasul Paulus, orang yang tadinya kawan sepelayanan, yang memberitakan Injil sama-sama. Ya, bayangin, sekarang menolak Kristus, mereka mau kembali ke pola lama. Dua Timotius 2 ayat 17 dan 18. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Ada kan di sini? Kan kamu jangan bohong. Kamu kan pindah-pindah gereja. Kamu nonton kan? Kamu bisa lihat gosip, penyebar-penyebar, isu-isu gak benar semua. Seperti penyakit kanker di antara mereka. Dia bilang, termasuk Himenius dan Filetus. Ayat 18, yang telah menyimpang dari kebenaran. Makanya tadi di atas saya jelasin dulu tentang manajemen gitu. Ini buat penyimpangan. Ya, menyimpang dari kebenaran. Kebenaran yang telah memerdekakan. Mengapa mereka mau kembali kepada yang sesat? Aduh. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini. Mungkin. Gereja udah kayak perusahaan keluarga. Saya punya anak, saya nggak siapkan dia jadi pengganti. No. Kalau Tuhan mau pakai dia, ada cara Tuhan. Seperti bagaimana dulu Tuhan bawa saya. Bukan saya siapin takhta. Ini uang jemaat. Kok gue bikin kayak perusahaan gue? Wow. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kretkes, telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Wow, bayangin, belum mati sih Paulus, udah begini hebohnya. Gak heran kamu lihat sekarang kayak gini. Jangan mimpi, jangan punya ekspektasi bahwa gereja kamu nanti akan seperti, nggak bisa selama fondasinya tadi kayak bohong. Lu mau apa lah, mau puasa apa deh terserah. Mau puasa Daniel, puasa Esther, puasa Nabukadnezar kayak sekalian juga nggak bisa. Gereja memang boleh besar. Ini sekarang diuji. Semua nggak bisa ibadah. Mau lihat? Loh, belum tribulasi ya. Saya belum ngomong kitab Wahyu tentang tribulasi, masa penganiayaan. Wah, yang ngomong Yesus, banyak orang akan murtad. Oke, sedikit ditahan ini dulu. Saya mau ngomong, oke, menurut kamu ini virus begini nih.
Siapa yang berani bilang kapan selesai? Kamu bisa lihat sekarang seluruh dunia sedang digoncangkan dengan satu peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Ini, kamu lihat sekarang COVID ini. Jangan kira main-main. Beneran, kamu bisa lihat teknologi, sains, ilmu pengetahuan, semua persenjataan, negara paling maju, ekonomi digoncangkan sama virus yang cuman pakai air sabun bisa bubar. Ya, gitu. Kita declare firman Tuhan, virusnya ngeledek. Mana tuh Mazmur 91? Mana Tuhan lo? Nah, kalau virusnya bisa ngomong, dia ngomong kayak gitu. Orang percaya juga teriak-teriak, Tuhan di mana ya? Tuhan di mana ya? Jawabannya sederhana. Tuhan ada di tempat di mana kamu tinggalkan dia. Gereja ajarin apa? Gereja nggak memperkenalkan identitas Tuhan, gereja memperkenalkan identitas gereja, organisasinya. Sehingga orang kenal gerejanya, tapi tidak jaminan bahwa dia kenal Tuhan. Hari ini dia berteriak, Tuhan di mana? Itu. Tiga Yohanes 1 ayat 9, 10. Ya. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat. Tetapi Diotrephes, nah ini orang-orang ini, aduh, namanya mirip-mirip orang-orang di Ambon gitu, gue jadi ketakut juga. Ya. Tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka, lihat, di antara mereka ada ambisi-ambisi ini. Tidak mau mengakui kami. Lihat, aduh Tuhan. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka, dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Ini bukan perkara baru, dari dulu saudara lihat, udah ada nih. Apalagi sekarang saudara, gitu. Iya, pelayanan sudah komoditi Pak. Bisnis susah, mending buka gereja. Tinggal punya daftar pembicara yang top, hamba Tuhan, bikin presentation yang bagus, orang masih perpuluhan. Sudah deh saya yang bangun Pak semuanya ya Pak, jangan lupa ya saya dapat 10% aja lah. Kita bagi hasil. Di sini Yohanes sudah kembali dari Pulau Patmos. Tadi saya cerita. Setelah bertahun-tahun di sana mendapat pewahyuan kitab Yahudi, dia kembali lagi tinggal di Efesus. Lalu dia ceritanya mau melayani jemaat di sekelilingnya. Usianya hampir 100 tahun loh. Yohanes itu, waktu itu. Gitu. Penuh semangat melayani Tuhan, gitu. Bayangin, murid yang membaringkan kepalanya di bahunya Yesus. Bayangin, disebut murid tercinta Tuhan Yesus. Tapi dia ketemu dengan Diofretes, gitu. Salah satu penatua setempat yang punya ambisi untuk dirinya sendiri. Wow, dia tolak Rasul Yohanes. Juga utusan-utusan Rasul yang lain. Kenapa? Karena ambisinya melakukan kudeta. Dia ingin jadi orang yang utama. Nah ini sama dengan sifat iblis kalau kamu baca Yesaya 14. Gitu. Yang bilang aku hendak naik. Aku hendak naik. Aku hendak naik. Nah penyakit ini, Diotrephes ini. Dia masuk di Diotrephes.
Nah, hari ini saudara dan saya, kalau kamu ngaku kamu sebagai pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin gitu. Pesannya ini, kamu harus jaga. Jangan sampai kita mempunyai roh Diotrephes ini. Jangan sampai. Aku hendak naik, menganggap diri sebagai orang yang paling hebat, meleter, ya, meninggalkan kasih mula-mula. Makanya nanti kalau saudara baca Wahyu 2 dan 3 itu ada bacaan terhadap berbagai jemaat, di antaranya Efesus, yang dukungannya adalah mahkota pelayanan Paulus. Itu dulunya seperti itu. Bisa berubah kayak gini. Nah, saudara, apa yang saya mau bikin apa ya? Bikinlah satu plot gitu untuk menutupi ini. Jadi sekarang nih kita ada di mana? Nah, kalau nanti saudara suka belajar, saya sarankan gitu. Sekarang Yesus mau datang, saudara. Kita semua nggak akan luput nih yang bikin begini. Saya nggak ngomong neraka dan bukan neraka. Aduh, saya nggak ke situ arah saya. Arah saya tentang yang kita bisa sembunyi apa sih dari Tuhan? Apa yang bisa kita sembunyikan gitu? Nanti kita akan berhadapan dengan Dia untuk mempertanggungjawabkan, kan? Kita sudah pelayan, kita sudah nggak ngomong bertobat dan nggak bertobat nih, atau dosa atau kita sedang ngomong tentang loh, kita melayani Tuhan loh. Nah, kita akan datang kepada Dia, Raja, Anak Domba Allah, ya, Kristus, Tuhan segala Tuhan, untuk mempertanggungjawabkan ini nih, gitu. Kita akan datang, kayaknya. Apa yang kita mau bilang coba buat? Gitu. Jadi, kita ada di sini. Tuhan bilang gini. Catat di Kisah Rasul pasal 3. Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, saya memakai pengetahuan ini atau pemahaman saya ini untuk mempersiapkan jemaat. Saya memakai dengan kondisi COVID ini, mungkin ini yang Tuhan lagi mau. Jadi pengajaran, semua apa yang saya punya untuk gini. Pemulihan segala sesuatu. Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Mungkin kamu cuman gereja kecil di Sidoarjo. Tapi lu tahu enggak, yang punya langit dan bumi urus itu gereja, itu Tuhan. Harusnya kamu bangga. Harusnya kamu nggak perlu goncang lihat gereja lain hanya karena apa? Material mana semua. Nggak perlu. Mau nggak kamu sekalipun kamu di Sidoarjo, yuk kita rubah. Kita mau kita bangun manusia. Yang kita pikir manusia. Supaya mereka bayangin kalau jemaat itu ada berapa ratus atau 1000, seribunya benar-benar punya pengalaman dengan Tuhan, bukan karena dengar khotbah punya catatan-catatan bohong itu semuanya. Semua ngalamin Tuhan. Ya, nah. Itu. Keren. Mulai belum terlambat sih, saya bilang gitu. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Gitu. Besok nih hari Minggu, salah satu pesan saya untuk dalam khotbah nanti bahwa teologia kita di akhir zaman ini sekarang, nama teologianya adalah berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan artinya gini, nggak bisa baku. Sekarang lagi gini, berubah terus, karena berjalan, moving forward, berjalan dengan Tuhan. Berarti di dalamnya ada satu,
Bangun rasa keterbergantungan dengan Tuhan. Nggak sama dengan yang lain. Nggak sama dengan yang lain. Nggak sama dengan perusahaan, dengan apapun. Kita sudah ketipu oleh si jahat dengan segala yang lain. Buat saya, kalau benar gereja itu konsep Tuhan, nggak mungkin kamu susah. Kalau kamu susah, yang malu Tuhan. Tuhan berkati.